Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Yuk teman-teman, kita siapkan semuanya. Ya, ayo teman-teman, Alkitabnya sudah disiapkan supaya nanti waktu firman Tuhan disampaikan semuanya udah siap. Yuk teman-teman, kita mau mulai ibadah kita. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi dengan adik-adik di rumah. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai, Tante minta Alena yang berdoa ya, berdoa untuk bukaan ibadah kita hari ini. Siap Tante Shana. Ayo teman-teman kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kembali kami bisa beribadah. Tuhan, pimpin ya ibadah kami. Berkati teman-teman Alena yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Alena. Sama-sama Tante Shana. Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan ya. Adik-adik, siapa yang suka berdoa? Nah, pujian ini tentang saya suka berdoa. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Ayo lagi teman-teman, berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Alena senang berdoa, teman-teman juga ya. Yuk kita memuji Tuhan lagi teman-teman. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Senang berdoa, doa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Kita senang berdoa, puji Tuhan teman-teman. Senang sekali ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus tuh baik banget sama kita. Kita sampai saat ini dilindungin, kan teman-teman? Nah, teman-teman sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji satu pujian lagi. Ya, pujiannya tentang firman Tuhan ku dengar. Bisa kan teman-teman? Teman-teman bisa nggak lagunya? Bisa lah, kan kita mah sudah sama-sama ya suka dengarkan itu pujiannya ya kan teman-teman. Nah sekarang yuk kita membawakan pujian ini ya teman-teman. Kita memuji nama Tuhan. Kita minta
Kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk kita mau dengarkan. Nah teman-teman, ayo kita bawakan pujian ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ayo teman-teman memuji Tuhan. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan. Iya, aku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Alena berdoa lagi buat firman Tuhan ya. Siaplah Tante Shana. Alena udah mau berdoa, disuruh berdoa juga terus-terusan gak apa-apa. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji Tuhan Bapa. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami duduk diam, taat mendengarkan firman Tuhan, gak ngobrol lagi, tapi kami mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati Tante Shana yang akan bawakan cerita firman Tuhan ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Alena. Sama-sama Tante Shana. Iya. Nah, adik-adik di rumah, mama papa boleh ya bantu anak-anak di rumah. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Nah, Yakobus 5 ayat 16b. Sudah dapat? Yakobus 5 ayat 16b. Alena, Tante Shana minta tolong lagi dong bacakan firman Tuhan ya. Siap. Iya, puji Tuhan. Doa orang yang benar. Ayo Alena. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iya, puji Tuhan. Wah, luar biasa firman Tuhan ya. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan Tante mulai dengan di sebuah hutan, di suatu hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor singa. Ya, singanya sangat besar. Nama singanya adalah si Leo. Iya, dia dijuluki raja hutan ya adik-adik ya.
Kenapa? Karena nggak ada seekor hewan pun yang berani melawan dia karena badannya yang besar. Terus kalau dia mengaum, waduh, suaranya itu menakutkan ya, menakutkan hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu. Nah, suatu hari Leo, si raja hutan ini, ya, singa ini berkata, kita akan berburu mencari makan kepada singa-singa yang lain tuh. Mendengar hal itu, singa yang lainnya juga setuju, ya, karena ternyata perbekalan makanan mereka sudah habis, ya adik-adik. Makanya mereka mengikuti Leo. Nah, saat mereka berjalan, singa-singa yang mengikuti Leo itu berkata kepada Leo, Raja, sepertinya saya mendengar suara, tapi bukan suara binatang. Ini suara apa ya Raja? Lalu Leo pun berhenti, ya. Kemudian dia terdiam sambil mendengarkan. Tapi dia nggak mendengarkan apapun. Lalu karena Leo merasa dia pemimpin, ya, akhirnya dia berbicara. Saya tidak mendengar apa-apa. Ayo kita teruskan perjalanan kita, katanya gitu ya. Tetapi singa-singa yang lain masih berbicara, jangan pergi Raja. Tapi Leo ini karena dia merasa pemimpin, maksa dia pergi juga. Akhirnya mereka semua pergi, ya. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi di tengah perjalanan? Leo dikagetkan dengan adanya sekumpulan tentara yang tiba-tiba saja melemparkan jaringnya. Waduh, jaringnya tuh kuat banget ya, kelihatannya besar lagi ke arah mereka. Waduh, apa yang terjadi adik-adik? Mereka pontang-panting ya, terkejut. Wah, pastinya kaget ya Tante Shana. Iya, kaget banget mereka ya. Mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Leo sang raja hutan itu tertangkap adik-adik, masuk ke dalam jaring itu. Dan kemudian kakinya, tangannya, bahkan mulutnya diikat supaya nggak memberontak ya adik-adik ya. Lalu dibawalah si Leo ini ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gua adik-adik, iya. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam gua, kakinya, tangannya, dan mulutnya yang saat itu diikat dilepaskan terlebih dulu lah ya. Dan kasihan banget si Leo itu, karena sampai beberapa hari Leo nggak dikasih makan adik-adik ya, badannya jadi kurus. Wah, gitu ya, lemas dia lapar dan sangat marah. Waduh, dia merasa, rajanya kok bisa ketangkap nih gitu ya. Sementara anak-anak buah yang lain nggak semuanya ya, itu nggak tertangkap. Dia kecewa banget, dia kesel gitu ya. Udah lapar lagi. Nanti kalau ada sesuatu yang di hadapanku akan aku makan, katanya gitu ya. Nah, kemudian adik-adik, tiba-tiba pintu gua itu terbuka. Ada cahaya dari atas terlihat. Dan ternyata ada seseorang yang dilempar ke dalam gua itu, ya. Dan Leo pun siap-siap untuk memakan apa yang dilemparkan ke dalam gua itu karena dia sudah sangat lapar adik-adik ya. Ampun deh pokoknya kan. Tetapi apa yang terjadi ketika orang itu dilemparkan ke dalam gua? Tiba-tiba adik-adik, Leonya jadi bingung. Dia merasa kenyang, kok gak lapar. Dan sedikit pun dia gak kepengen tuh makan orang yang dilempar ke dalam gua tadi ya. Sepertinya mulutnya tertutup dengan rapat gitu ya. Males dia bukanya. Kemudian Leo melihat tuh orang yang dilempar ke dalam gua tadi. Kok kayaknya baik banget gitu kan. Terus di dalam gua itu orang ini selalu berdoa sepanjang malam. Leo hanya duduk diam sambil menatap orang itu.
Dan orang itu pun gak ada takutnya ya. Sampai si Leo berpikir, siapa sih orang ini? Kok membuat saya malas untuk memakannya gitu. Nah adik-adik, keesokan harinya di pagi hari ada lagi yang membuka pintu gua itu. Terlihat lagi lah cahaya dari atas tadi ya. Dan ada yang memperhatikan ke bawah. Kemudian orang yang dilemparkan ini berkata, aku masih hidup gitu. Kagetlah yang di atas. Akhirnya orang ini diangkat ke atas ya. Dan ketika yang satu orang ini diangkat ke atas, ada lagi orang yang dimasukkan ke dalam gua itu ya. Ada beberapa orang yang dimasukkan ya ke dalam gua itu. Dan tahu nggak adik-adik, Leo si raja hutan tadi yang tiba-tiba ditutup mulutnya, kok jadi tiba-tiba jadi lapar ya, dan sangat ingin makan. Akhirnya nggak pakai lama lagi tuh, Leo pun menerkam orang-orang itu dan memakannya adik-adik. Wih serem ya, serem banget. Kok bisa gitu ya Tante Shana? Tadinya kan mulutnya terkatup, tiba-tiba jadi terbuka lagi. Iya adik-adik. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik mendengar firman Tuhan yang dibawakan kakak David ya. Pasti tahu dong siapa tuh orang yang pertama dilemparkan ke dalam gua. Dan beberapa orang yang kemudian dilemparkan kembali ke gua. Ayo, ada yang ingat? Teman-teman, Alena udah masih ingat tuh. Yang pertama itu Daniel. Iya kan Tante Shana? Iya betul, Daniel ya adik-adik. Orang tersebut adalah Daniel. Tuhan menjaga dan melindunginya karena Daniel rajin berdoa ya adik-adik ya. Karena Daniel rajin berdoa dan hidupnya takut akan Tuhan ya. Tapi beberapa orang yang dimasukkan ke dalam goa singa tadi ya, yang kemudian dimakan habis sama raja singa itu. Nah, siapa adik-adik? Itu orang-orang yang memfitnah Daniel, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Iya betul, wah Alena pinter. Iya dong, Alena memperhatikan. Kalau setiap minggunya, nah Alena memperhatikan lah. Teman-teman di rumah memperhatikan juga enggak? Ayo, pasti pada tahu kan? Iya, teman-teman di rumah juga pasti pada tahu. Nah adik-adik, itulah sebabnya saat ini melalui cerita firman Tuhan tadi harus takut akan siapa? Tuhan. Iya, harus takut akan Tuhan dan rajin berdoa, maka Tuhan akan melindungi dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Nah adik-adik sekarang yang sudah belajar di rumah ya, bahkan sudah mulai ke sekolah, nah banyak kesulitan yang dihadapin. Mungkin ada teman-teman juga yang nakal, ada teman-teman yang nyebelin ya, bahwa di dalam doa. Tapi nggak cukup hanya berdoa, harus rajin belajar juga ya, supaya Tuhan betul-betul ya, kata Tuhan tadi, taat ya, seperti Daniel taat dia menyembah Tuhan, berdoa. Nah adik-adik juga harus begitu, harus taat, harus menyembah Tuhan ya, karena di dalam doa itu ada kuasa. Doa mengubah segala sesuatu. Seperti tadi, karena rajinnya Daniel berdoa sampai singa ditutup mulutnya oleh Tuhan supaya tidak memakan Daniel. Itu kuasa dari doa ya adik-adik ya. Doa tuh menarik kuasa Tuhan untuk menolong kita ya. Tadi ayat Alkitab katakan doa orang yang benar dan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Kemudian di dalam Roma juga ya, Roma 12 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan jangan kendor, layani Tuhan, bertekunlah dalam doa. Tuh ayat firman Tuhan lagi ya. Tante Shana, doa orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memangnya masih ada gitu orang benar? Nanti sekarang kan orang-orang sudah berbuat berdosa sama Tuhan. Benar sekali ya, semua manusia itu berdosa ya. Tetapi ingat adik-adik ya, kita yang percaya kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan Yesus, kita percaya orang-orang berdosa sudah disempurnakan. Semua manusia berdosa disempurnakan oleh siapa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib ya. Melalui darah Yesus, kita umat yang percaya sudah diselamatkan, sudah disempurnakan. Makanya jangan pernah mau melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus ya adik-adik ya. Harus kuat di dalam Tuhan ya. Nah adik-adik, ada begitu banyak cerita-cerita yang melalui doa ketika saat itu Paulus dan Silas ya, yang rajin berdoa ya, berdoa terus ya, memuji Tuhan sampai penjaranya bisa runtuh ya. Mereka dibebaskan akibat dari kuasa doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh, kuasa Tuhan akan turun menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, ingat ya, jangan pernah lupa berdoa. Apapun yang mau dilakukan, tetap berdoa, meminta penyertaan dari Tuhan ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan ya. Wah, luar biasa adik-adik ya. Kita bersyukur dengan cerita firman Tuhan saat ini yang masih ada hubungannya dengan cerita yang minggu lalu ya. Nah, ingat, di dalam doa ada kuasa. Jadi jangan lupa berdoa. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita yang sudah malas mulai berdoanya. Ayo berdoa lagi ya, mulai lagi. Yang rajin lagi menyembah Tuhan ya. Ya teman-teman, ayo kita lebih rajin lagi ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mau ibadah bersama Alena. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ingat teman-teman, diperhatikan ya. Kan seperti sekarang, cerita firman Tuhan masih menyambung di minggu yang lalu. Kita harus ingat ya. Makasih ya Tante Shana. Iya sama-sama. Makasih juga Alena. Terima kasih juga buat adik-adik di rumah ya. Ayo sekarang kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Diawali doa, di pertengahan kita berdoa, dan di akhir ibadah ini kita kembali berdoa. Ayo adik-adik. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Luar biasa kami diberkati. Kami boleh bertekun seperti Daniel di dalam doa dan terus menyembah Tuhan karena kuasa Tuhan terjadi atas kami. Ya Tuhan, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati papa mama mereka juga, berkati kami semua. Kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai ketemu lagi. Salam.